sejak aku dini. termasuk yang tidak setuju ketika orang tua, namanya juga anak, nanti kalau gede kan ngerti sendiri. Nah itu saya juga tidak setuju itu Pak. Karakter itu harus dibangun. Iya betul, saya juga kurang setuju dengan istilah itu. Sama kita. Karena bagi saya kalau itu kalau lah jadi itu gambling loh Pak. Loh iya. Lah kalau tahu tiba-tiba besarnya nggak ngerti-ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Mufaat TV bersama dengan saya Jumala Multazam dan Zakia Coban. Sahabat-sahabat, saya termasuk orang yang tidak sepakat dengan orang tua yang mengatakan nanti kalau sudah besar kan ngerti sendiri. Kok nek wis gede lah ngerti dewe, bahasa Jawanya begitu. Oh tidak sahabat, semua itu perlu proses dan perlu pengawalan. Jadi kalau kita ingin membentuk karakter anak itu bagus, ya dibentuk sejak dini. Makin dini kita membentuk karakter mereka, makin mudah kita untuk mengarahkan. Nah itulah sahabat yang kali ini akan kita bahas, yang judulnya adalah kebiasaan baik dibangun sejak dini. Betul ya Bu Zakia ya? Betul. Saya tadi introduction saya benar nggak sih? Apa itu? Setuju nggak pembukaan saya tadi? Setuju. Cuma ada kalimat begini loh. Saya kok istilah dibentuk itu kok kurang ini ya Pak? Apa sih? Istilah membentuk anak. Jadi judulnya apa? Kebiasaan baik dibangun sejak dini. Oh dibangun. Dibentuk itu. Dibentuk itu begini. Nah dibangun itu begini. Kan ya saya sama saja. Ini kan hanya terminologi saja. Ya. Jadi karena gini Pak, kadang anak itu kan ada fitrah kebaikan dalam dirinya. Kalau saya kok cenderung menumbuhkan ya Pak ya, orang tua itu menumbuhkan. Ya, membentuk, menumbuhkan, jadi membangun itu ya. Iya. Menumbuhkan itu growing, membangun itu develop, membentuk itu and shape. Nah itu istilah membentuk kok. Ya sajenis. Yes, meaningnya yang penting kan moodmu gak enak, ya wes gak usah dipakai. Sajane yes itu juga. Itu juga, ya. Sip. Bener nggak? Setuju nggak? Harus ditumbuhkan sejak dini. Nah, setuju Pak. Setuju. Jadi memang kebiasaan baik itu memang harus dibangun. Terus aku termasuk yang tidak setuju ketika orang tua, namanya juga anak, nanti kalau gede kan ngerti sendiri. Nah itu saya juga tidak setuju itu Pak. Karakter itu harus dibangun. Iya betul, saya juga kurang setuju dengan istilah itu. Sama kita. Karena bagi saya kalau itu kalau lah jadi itu gambling loh Pak. Loh iya. Lah kalau tahu tiba-tiba besarnya nggak ngerti-ngerti, justru malah salah satu contoh begini. Sebetulnya istilah itu tadi saya dengar dari masjid. Jadi anak-anak itu kan rame, terus maksudnya baik, maksudnya. Nek rame ning masjid iku ojo diseneni, itu setuju. Oh, sangat setuju saya. Ojo terus dimarahi. Wah, jangan, nanti anak jadi trauma dengan masjid. Betul, trauma dengan masjid. Bukan begitu. Tetapi bukan pula dibiarkan terus dengan kalimat begini. Loh, namanya juga anak, nanti kalau gede kan ngerti sendiri. Enggak. Tetap kita kasih tahu, tapi dengan cinta. Iya. Setuju. Jadi memang kebiasaan baik ini harus dibangun ya sejak dini dan dipupuk, dipelihara. Harapannya itu akan menjadi istiqomah. Anak-anak harapannya bisa menjadi istiqomah dan konsisten. Ya, saya sering menyebutnya mengkarakter atau menjadi karakter. Betul. Ada tipsnya bagaimana membangun kebiasaan baik saja. Pak Jumala dulu tipsnya. Aku saya nambahin. Tipsnya adalah memperbaiki. Ini dari sisi orang tua saya ya. Maksudnya dari sisi anak-anak sampai. Memperbaiki sifat kita sendiri. Sifat orang tua. Iya. Ketika sifat kita bagus, kita biasakan di rumah. Loh anak-anak itu loh nyontoh diri. Satu. Berarti keteladanan. Orang tua memberikan teladan kan? Ya. Yang kedua adalah memasukkan anak ke lingkungan berkarakter bagus. Oh, iya. Bergaul, lingkungan ngaji, teman-temannya siapa, itu penting, very very important. Yang ketiga adalah
memberitahu anak secara verbal with love, harus dengan cinta, bil marhamah. Tiga, dulu aku. 3 tips ya sahabat muda ya kalau dari Pak Jumala. 1, keteladanan orang tua. Memasukkan yang ke kedua, lingkungan. Memasukkan lingkungan. Yang ketiga, nasihat dengan cinta. Nasihat dengan cinta. Kalau saya nambahin aja nih, nambahin ada 2 lagi. Jadi kita membangun kebiasaan baik pada anak-anak sejak dini itu dibangun dengan bahagia, bukan tekanan. Mantap. Jadi sedikit demi sedikit menyesuaikan dengan kemampuan mereka juga. Jadi tidak harus langsung perfect dari bangun tidur sampai tidur lagi perfect bagus semua gitu, nggak harus seperti itu juga. Jadi memang bertahap seiring dengan perkembangan usia mereka kita sesuaikan. Oh mungkin kalau memang masih ada ini nggak ada masalah juga gitu, nggak harus perfect semuanya dalam satu waktu. Jadi dengan bahagia bukan dengan tekanan. Jadi sehingga anak-anak tuh merasa melakukan kebiasaan baik itu dengan bahagia, dengan perasaan yang nyaman gitu, tidak merasa tertekan atau terintimidasi. Yang kedua, kita sebagai orang tua juga tidak menuntut kesempurnaan. Karena kita pun sebagai orang tua juga tidak bisa sempurna bagi anak. Mungkin di mata anak-anak kita sebagai orang tua banyak sekali kekurangan, banyak sekali kelemahan yang itu dimaafkan oleh anak-anak. Jadi kita pun juga harus tidak menuntut kesempurnaan pada anak, dan kita banyak memaafkan anak-anak, banyak memaklumi, dan insya Allah anak-anak akan seiring usia mereka, insya Allah mereka akan bisa bertumbuh menjadi lebih baik ya. Sesuai tadi yang Pak Jumala sampaikan, keteladanan, kita orang tua memberikan teladan, sehingga harapannya dengan kita memberikan orang tua memberikan teladan, bisa istiqomah, konsisten. Jadi kita dalam keluarga ini bukan hanya anak yang bertumbuh menjadi lebih baik, kita sebagai orang tua pun menjadi bertumbuh menjadi insan yang lebih baik. Sama-sama husnul khotimah. Karena kita orang tua ini juga banyak godaan-godaan ya Pak. Nah, kalau kita juga nggak terus membiasakan kebiasaan baik-baik ini, kita juga sering tergelincir. Nah, gitu ya Pak. Jadi ada 5 ya. 5 tips. Dari saya 3 ya. Yang pertama keteladanan, kemudian adalah memasukkan ke lingkungan yang bagus, terus kemudian nasihat dengan cinta, dan ini saya akan berikan catatan tambahan. Ini harus diulang dalam waktu yang lama. Oh iya, jadi membangun kebiasaan baik ini harus berulang ya. Berulang. Dan kita orang tua jangan bosen ya Pak. Jangan bosen. Contoh berulang. Terus kemudian memasukkan ke dalam lingkungan itu waktunya lama, gitu ya, sampai terbentuk karakternya. Terus kemudian nasihat itu juga berulang, ya. Terus kemudian tetap pastikan dia selalu di dalam kebahagiaan dan kenyamanan, itu tismu, ya. Lalu kalau ada kurangnya, ya dimaklumi, namanya manusia, tidak harus sempurna gitu ya. Saya kira itu sahabat ya, 5 tips yang mungkin bisa kita praktekkan, moga-moga bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi di akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.